Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha penyayang, maha pengasih, yang telah memberikan segala kenikmatan dalam hidup kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa tetap dalam kondisi sehat untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan tentunya kita juga bisa hadir pada Zoom meeting di kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk menyebarkan siar-siar Islam hingga sampai kepada kita semua, dan insya Allah kita semua juga diberikan istiqomah untuk bisa tetap menjaga nilai-nilai keislaman itu hingga akhir hayat nanti kita. Sehingga tentunya kita mampu dan bisa berharap syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Subkoordinator pada Seksi KSKK Madrasah Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Bendahara, dan juga Bapak Ibu staf pengelola BOS yang hadir pada kesempatan Zoom meeting di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tentunya pertemuan di pagi hari ini menindaklanjuti hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat KSKK beberapa waktu lalu terkait dengan pelaporan bantuan optimalisasi dana BOS untuk afirmasi daerah 3T di tahun anggaran 2022 sebelumnya. Untuk itu, kami di tim BOS pada Kanwil mencoba kembali berkoordinasi dengan Bapak Ibu 8 lembaga penerima bantuan dimaksud untuk kiranya mengecek dan mengevaluasi progres dari pelaporan bantuan dimaksud, karena tentunya ini sudah masuk di tahun anggaran 2023 dan kita seharusnya sudah bisa segera untuk menyelesaikan pelaporan bantuan yang telah kita terima bersama. Baik, untuk itu Bapak Ibu, nanti eh, insya Allah kita akan mengecek satu persatu bantuan yang laporan bantuan yang telah Bapak Ibu buat untuk kita bisa saling melengkapi untuk mempersiapkan pengiriman bantuan itu ke Direktorat Pendis. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena di kesempatan pagi hari ini Bapak Kabid dan Bapak Subkoordinator masih belum berkesempatan hadir, sehingga saya langsung em, bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk
mengkoordinasikan hal-hal ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke agenda untuk masing-masing melaporkan progres dari penggunaan dana bantuan tersebut, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya perlu kita siapkan, perlu kita kerjakan untuk pelaporan bantuan optimalisasi dana BOS afirmasi daerah 3T ini. Eh, yang pertama tentunya untuk pelaporan dana bantuan afirmasi daerah 3T ini, Bapak Ibu diminta untuk diselesaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2023, yaitu tinggal beberapa hari lagi karena hari ini tanggal 28. Untuk itu mohon agar Bapak Ibu bisa memfikskan laporan yang sudah Bapak Ibu buat itu untuk nanti dikirim melalui link yang telah disediakan oleh eh, Direktorat KSKK Madrasah. Kemudian yang kedua, laporan penggunaan dana ini Bapak Ibu harap membuat dalam dua versi, ya, dalam dua versi. Yang pertama adalah laporan yang dilakukan secara terpisah, yaitu penggunaan dana 100 juta yang kemarin, ya. Jadi dipisahkan, dibuatkan laporan khusus terkait dengan penggunaan dana bantuan optimalisasi yang Bapak Ibu terima. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diminta juga untuk membuat melaporkan dana bantuan yang 100 juta itu sebagai bagian dari laporan BOS reguler, ya. Laporan BOS reguler yang telah Bapak Ibu terima di tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Ya, karena memang dana bantuan optimalisasi ini menurut penjelasan kemarin oleh Direktorat KSKK bahwasannya dana ini juga merupakan bagian dari dana BOS reguler yang merupakan sisa anggaran yang tidak tersalurkan ke madrasah-madrasah. Sisa dana ini kemudian dioptimalisasi untuk disalurkan kembali ke madrasah-madrasah di daerah 3T dengan nomenklatur bantuan afirmasi daerah 3T ini. Sehingga tentunya dana 100 juta ini juga wajib untuk dilaporkan, digabungkan dengan laporan BOS reguler. Nah, jadi ada dua jenis laporan yang nanti tentunya Bapak Ibu buatkan, ya. Ya, kalau laporan BOS reguler tentunya sudah pasti Bapak Ibu buat, tinggal Bapak Ibu menambahkan pendapatan baru yaitu 100 juta itu dan eh, dokumen-dokumen pendukung lainnya ya di RKAM itu. Kemudian yang ketiga, nah teknis dari item laporan yang kedua itu adalah madrasah yang telah menerapkan RKAM itu wajib menginputkan penggunaan dana afirmasi ini pada aplikasi RKAM, ya, pada aplikasi RKAM. Sedangkan yang belum, maka ini digabungkan dengan LPJ manual BOS yang akan diupload pada portal BOS, ya. Nah, ini dari 8 madrasah kita ini memang mungkin ada satu madrasah yang belum melakukan penginputan RKAM karena mungkin masih belum menjadi sasaran dari BIMTEK di tahun 2021 kemarin, maka 100 jutanya ini itu nanti digabungkan pada LPJ yang BOS reguler di bulan Desember tentunya sehingga diupload pada portal BOS, ya pada saat nanti
penyaluran BOS tahap 1 di 2023 ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang laporan yang dibuat terpisah, yang nominalnya 100 juta ini, itu nanti kemudian Bapak Ibu di-scan, ya, di-scan menjadi file PDF, ya, mulai dari laporan awal sampai seluruh dokumen pembelanjaan, itu di-scan, kemudian nanti scan-nya yang rapi, yang jelas terbaca, kemudian akan diupload ke Google Drive yang sudah disediakan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, selanjutnya nanti ini link yang nanti Bapak Ibu upload laporan bosnya. Nanti di link itu tinggal Bapak Ibu memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti setelah itu tinggal di upload laporan Bapak Ibu, dibuat folder madrasah baru, kemudian di upload, ya. Oke. Nah, itu link ini juga sudah kami kirim di grup WA Bos Afirmasi kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini struktur pelaporan yang nantinya Bapak Ibu harus buat, ya. Ini khusus untuk pelaporan yang dilakukan secara terpisah, ya. Dilakukan secara terpisah kemarin yang 100 juta ini. Kalau pelaporan bos tentunya kita sudah eh, sampaikan kemarin dan tentunya masih mirip-mirip juga strukturnya. Jadi yang pertama tentunya pelaporan dana yang Bapak Ibu terima ini kan tentunya tidak hanya Bapak Ibu lampirkan kwitansi-kwitansi, tetapi ada kata-kata pembuka di situ, sehingga nanti Bapak Ibu struktur pelaporannya yaitu cover laporan tentunya. Nanti di cover laporan di situ ditulis laporan penggunaan dana bantuan optimalisasi BOS untuk afirmasi daerah 3T. Jadi jangan sampai keliru terkait dengan judul bantuannya, ya. Nah, judul bantuannya ini yang ini ya. Bantuan optimalisasi dana BOS untuk afirmasi daerah 3T tahun anggaran 2022. Ya. Jadi mohon dicatat baik-baik nama bantuannya itu jangan hanya tertulis bantuan afirmasi. Karena bantuan afirmasi itu ada nomenklatur sendiri yang namanya BKBA itu. Itu beda lagi. Yang ini adalah bantuan optimalisasi dana BOS untuk afirmasi daerah 3T tahun anggaran 2022. Nah, mohon dicatat nomenklatur bantuannya dengan baik. Ya, kita kembali. Jadi cover nanti di cover itu ditulis laporan penggunaan dana bantuan optimalisasi dana BOS untuk afirmasi daerah 3T tahun anggaran 2022. Nah, nanti tinggal madrasah apa gitu, ya. Kemudian ada kata pengantar tentunya dibuatkan kata pengantar sedikit. Kemudian daftar isi, ya, ya seperti dokumen biasanya. Kata pengantar ditandatangani oleh kepala madrasah, kemudian daftar isi yang memuat ini Bapak Ibu lebih paham tentunya itu. Kemudian nanti ada bab 1, ya. Eh, Bab 1 itu pendahuluan, yaitu yang memuat 3 item. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang ini Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan kondisi madrasah dan pentingnya bantuan itu Bapak Ibu terima. Ya, itu Bapak Ibu silakan merangkai kata di situ melatar belakangi terkait dengan penerimaan dana bantuan dimaksud. Kemudian yang kedua, tujuan dan target. Jadi menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk apa.
targetnya untuk apa. Nah, itu nanti saya sedikit memberikan gambaran dari salah satu madrasah yang kemarin kita sudah cek pelaporannya. Kemudian jenis bantuan. Nah, jenis bantuan ini dijelaskan bahwa bantuan ini adalah bantuan optimalisasi daerah 3T, optimalisasi dana BOS untuk afirmasi dari 3T yang disalurkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendis, Kementerian Agama RI senilai 100 juta. Nah, nanti kita coba bisa lihatkan teman madrasah yang sudah kita lihat kemarin. Kemudian bab 2-nya penggunaan dana itu ada 3 item, yaitu persiapan pelaksanaan, itu menjelaskan persiapan pelaksanaan dilakukan madrasah apa saja, misalkan ada pembentukan panitia ataukah ada hal-hal yang dilakukan sebelum pelaksanaan bantuan itu berkoordinasi dengan bank atau dan seterusnya. Kemudian yang B, ruang lingkup penggunaan dana. Nah, ruang lingkup penggunaan dana ini Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan komponen penggunaan dana apa saja yang Bapak Ibu pakai. Karena kan di Juknis yang kemarin kami bagikan itu ada 5 komponen penggunaan dana. Ya, ada yang untuk rehab, ada yang untuk digitalisasi madrasah, ada yang untuk sanitasi madrasah. Nah, itu yang Bapak Ibu jelaskan penggunaan dana di madrasah itu menggunakan komponen apa, ya. Kemudian yang ketiga itu rencana anggaran dan realisasi. Nah, ini Bapak Ibu menjelaskan rincian anggaran, rencana anggaran biayanya berapa sih? Tentunya 100 juta itu dipakai untuk apa-apa dan realisasinya berapa, ya. Apakah 100% ataukah ada sisa dana? Nah, ini yang Bapak Ibu jelaskan. Kemudian bab 3 itu terkait dengan penutup, itu ada hambatan dan kendala. Nah, ini Bapak Ibu silakan mengutarakan, menyampaikan hambatan dan kendala yang Bapak Ibu temui ketika pelaksanaan bantuan ini, ya, supaya ini juga menjadi catatan kepada penerima bantuan. Kemudian yang kedua itu saran dan rekomendasi. Bapak Ibu silakan menyampaikan saran dan rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan dana penyaluran dana ke depannya ini. Nah, itu sedikit Bapak Ibu buatkan ya, paling beberapa lembar eh, yang Bapak Ibu buat. Kemudian lampiran-lampirannya. Nah, lampiran-lampiran ini ada beberapa dokumen yang perlu Bapak Ibu lampirkan dalam pelaporan yang terpisah ini. Yang pertama adalah SPTJM, ya. SPTJM bermaterai 10K. Nanti ada format SPTJM yang nanti saya share. Kemudian SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ya. Kemudian SPTJB surat pernyataan tanggung jawab belanja itu materai 10.000 juga. Kemudian RKAM, rencana kerja anggaran madrasah, itu Bapak Ibu buatkan rencana kerja yang dari dana 100 juta itu. Kira-kira Bapak Ibu mau buat apa-apa saja, ya. Kemudian pembukuan, ya. Jadi pengelolaan dana itu kan pasti bendahara buat pembukuannya, ya. Uang masuk tanggal berapa, kemudian ditarik di bank tanggal berapa, kemudian membelanjakan apa tanggal berapa, itu ada pembukuannya, ada buku kas umum, ada kalau ada pajaknya buku pembantu pajak, ya. Ada buku pembantu bank dan buku pembantu kas tunai. Itu standar pembukuan yang Bapak Ibu wajib lampirkan. Selanjutnya kwitansi penerimaan. Nah, kwitansi penerimaan ini formatnya juga sudah disiapkan. Nanti tinggal Bapak Ibu buatkan. Kemudian kwitansi pembayaran, faktur barang dan nota belanja. Nah, kwitansi pembayaran ini tentunya merujuk pada
format kwitansi yang ada di Juknis BOS. Nah, itu Bapak Ibu pasti sudah tahu, bendahara sudah punya format kwitansinya, kemudian faktur barang dan nota belanja ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, ketika Bapak Ibu membelanjakan dana BOS ke penyedia, tentunya Bapak Ibu mendapatkan nota belanja. Nah, dari nota belanja ini Bapak Ibu bendahara tentunya membuatkan kwitansi pembayaran. Nah, kwitansi pembayaran ini kemudian eh, dilampirkannya itu ada faktur barangnya. Nah, faktur barang ini menjelaskan rincian belanja yang sesuai dengan nota belanja yang Bapak Ibu terima, ya. Nah, itu sudah sering dijelaskan ke Bapak Ibu bendahara. Kemudian faktur pajak dan SSP, ya. Ketika Bapak Ibu membelanjakan barang, kemudian di toko yang PKP, pengusaha kena pajak, kemudian ada faktur pajaknya, Bapak Ibu membayarkan pajak itu dan surat setoran pajaknya. Kemudian ketika Bapak Ibu membelanjakan barang di pengusaha tidak kena pajak, sehingga Bapak Ibu tidak terkena kewajiban perpajakan, maka Bapak Ibu harus melampirkan surat keterangan non PKP yang formatnya ada di Juknis BOS juga. Nah, selanjutnya kontrak jika Bapak Ibu menggunakan jasa penyedia, ya. Kontrak misalkan Bapak Ibu pengadaannya itu Bapak Ibu melalui pihak ketiga, tidak beli langsung ke toko. Nah, itu mungkin ada kontraknya, tapi biasanya Bapak Ibu beli di toko. Kemudian Bapak Ibu misalkan rehab atau pembangunan sanitasi, Bapak Ibu menggunakan eh, jasa tukang atau jasa ini, ya itu mungkin ada semacam kontrak kerja antara pihak madrasah dengan tukang itu, maka dilampirkan. Kemudian selanjutnya dokumentasi barang yang dibeli, ya. Jadi beli laptop, beli infocus atau beli alat-alat lainnya, mebeler itu difoto barang-barangnya kemudian dilampirkan. Selanjutnya dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah. Nah, ini Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu ambil komponen rehab, maka Bapak Ibu mendokumentasikan mana yang eh, barang apa kondisi sebelum Bapak Ibu beli rehab dan kondisi setelah rehab selesai, ya. Pembangunan juga begitu, misalkan bangun toilet, kondisi sebelum eh, pembangunan dan kondisi setelah pembangunan. Ataukah Bapak Ibu melakukan komponen terkait dengan digitalisasi madrasah, maka Bapak Ibu lampirkan dokumentasi terkait dengan kondisi pembelajaran di madrasah sebelum menggunakan IT dan tentunya setelah menggunakan IT, ya. Seperti itu. Dan nanti tentunya laporan ini setelah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu buatkan juga surat pengantar, ya, surat pengantar yang ditujukan kepada Direktur KSKK Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nanti tembusannya adalah ke Kanwil Kementerian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, nanti dokumen semua inilah yang nanti Bapak Ibu scan, ya, yang aslinya Bapak Ibu simpan di madrasah. Saya lanjutkan lagi, ini contoh laporan yang nanti Bapak Ibu buatkan. Ini bab 1 pendahuluan, latar belakang, menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi pemberian bantuan ini, kemudian tujuan dan target. Tujuan dari pemberian bantuan ini apa? Targetnya tentunya memiliki
sarana prasarana yang memadai, pembelajaran digitalisasi yang baik, itu Bapak Ibu silakan diuraikan. Kemudian jenis bantuannya, ya bantuan optimalisasi dana BOS afirmasi daerah 3T tahun 2022 ini disalurkan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI sebesar 100 juta. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti bab 2-nya itu pelaksanaan. Nah, ini di persiapan pelaksanaan nih Bapak Ibu informasikan nih. Misalkan madrasah ini dia membentuk kepanitiaan. Kemudian eh, dijelaskan persiapan pelaksanaannya apa, langkah-langkah yang dilakukan oleh madrasah apa. Nah, kemudian yang ke B, ruang lingkup penggunaan dana. Ruang lingkupnya apa? Ini madrasah ini hanya dua komponen, yaitu pengembangan madrasah digital dengan fasilitas sanitasi madrasah. Nah, kemudian RAP. Nah, rencana anggaran biaya ini apa? Ini rencana RAP-nya. Kemudian realisasi anggarannya 100%. Nah, itu tinggal disampaikan seperti itu. Nah, kemudian penutup. Nah, ini hambatannya apa? Nah, seperti ini dijelaskan mungkin waktu yang sangat terbatas sehingga pelaksanaan pembangunannya masih belum selesai atau seperti apa, alokasi dananya masih kurang atau seperti apa. Ini Bapak Ibu sampaikan dari madrasah hambatan pelaksanaannya. Kemudian saran dan rekomendasinya seperti apa? Tinggal di Bapak Ibu sampaikan ya. Nah, nah nanti tinggal Bapak Ibu tinggal memberikan lampiran ya. Lampiran seperti yang tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang harus dilampirkan. Oke. Nah, nanti eh, Bapak Ibu juga nanti membuat yang namanya SPTJM ya. Ini SPTJM-nya nanti saya kirim eh ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ini kop madrasah, kemudian yang bertantang di bawah ini nama, isi nama kepala madrasah, NIP jika dia PNS, kemudian jabatannya berarti kepala madrasah, alamatnya, alamat madrasah. Nah, ini tinggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan seterusnya. Nah, nanti SPTJM ini tanggalnya itu adalah tanggal sebelum Bapak Ibu eh, disalurkan dananya. Tinggal Bapak Ibu lihat di dana BOS kemarin uang masuk tanggal berapa. Kan ada kan di buku bank Bapak Ibu. Nah, kalau dana bosnya kemarin masuk tanggal eh, 20 Desember, nah itu berarti Bapak Ibu buatkan sebelum tanggal 20 Desember di tanggal SPTJM ini. Ya, bisa tanggal 19, bisa tanggal 18. Nah, nanti ini kepala madrasah tanda tangan materai 10.000. Oke. Kemudian eh, untuk SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja juga sama. Ini kop madrasah ya. Kemudian pernyataan tanggung jawab belanja, ini nama kepala madrasah, jabatan kepala madrasah, nama madrasah, alamatnya. Nah, ini disesuaikan dengan realisasi dari Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah yang diterima tentunya 100 juta, yang dipergunakan berapa? Kalau 100 juta berarti 100 juta sisa dananya 0, maka persentase yang diselesaikan adalah 100 apa? 100% ya. 100%. Nah, ini kemudian bertanggung jawab dan seterusnya. Tanggalnya, nah kalau tanggal yang SPTJB ya, ini berarti tanggal setelah Bapak Ibu selesai penggunaan dananya ya maksimal 31 Desember ya.
maksimal 31 Desember ya. Tidak boleh tanggalnya itu di tahun 2023 ya. 31 Desember kepala madrasah materai 10.000. Oke. Kemudian untuk kwitansi penerimaan juga seperti ini. Eh, untuk kwitansi penerimaan juga seperti ini. Bapak Ibu, kop madrasah, nanti nomor ini nomor di madrasah ya. Nah, di kwitansi penerimaan ini tanggalnya tentunya tanggal pada saat Bapak Ibu terima uangnya. Contoh tadi tanggal 20 Desember uang cair, maka tanggalnya di sini tanggal 20 Desember. Kepala madrasah materai 10.000. Yang ini dikosongkan saja. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang perlu saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu mohon dicek seluruh dokumen keuangan itu tidak boleh tertanggal Januari 2023 ya. Ya, harus tertanggal 31 Desember ya. Harus tanggal 31 Desember. Semua tertanggal 31 Desember ya karena bantuan ini itu bantuan yang di tahun anggaran 2022. Nih, PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak ya. Nah, pengusaha kena pajak. Jadi Bapak Ibu eh, nah ini eh, penjelasan ada di Juknisbos ini Bapak Ibu. Juknisbos tentang perpajakan itu Bapak Ibu bisa dibaca dengan baik. Nah ini madrasah swasta merupakan tidak wajib pungut PPN, tetapi wajib membayar PPN yang dipungut penjual dengan kondisi apabila dia merupakan PKP ya, merupakan PKP, pengusaha kena pajak dan menyerahkan e-faktur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di madrasah ketika belanja barang di toko, tanya pengusaha itu kena pajak atau tidak, minta faktur pajaknya. Kalau dia tidak bisa menerbitkan faktur pajak, maka tidak perlu Bapak Ibu bayar pajak. Karena kalau Bapak Ibu bayar pajak, ya dia akan menjadi keuntungan toko karena toko akan melaporkannya ke SPT mereka. Padahal dia yang harusnya ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu karena ini di Juknis jelas ini madrasah swasta tidak wajib pungut PPN tapi wajib membayar apabila dia ada faktur dan pengusaha kena pajak. Nah, di sini Bapak Ibu ini poin 8 ini. Jika madrasah swasta bertransaksi dengan bukan PKP, maka tidak perlu memungut PPN, namun harus melampirkan surat pernyataan bukan PKP dari penjual yang ditandatangani dan diberi materai. Nah, di sini nih ada dia punya formatnya ini. Ini ketahuan Bapak Ibu tidak pernah baca Juknis. Nah, ini nih. Ini contoh faktur pajak yang biasa dikasih oleh PKP. Nah, kalau Bapak Ibu dapat faktur pajak seperti ini, silakan Bapak Ibu bayar pajaknya. Tapi kalau tidak ada faktur pajak, jangan dibayar pajaknya, khusus madrasah swasta. Nah, ini nih Bapak Ibu, surat pernyataan non PKP nih di Juknisbos halaman 74. Dicatat itu, Juknisbos halaman 74, surat pernyataan non PKP. Nah, bertanda nama pemilik toko ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak tahu nama pemilik tokonya dikosongkan saja, nanti baru mereka yang tulis tangan ya. Nah, tapi kalau lebih bagus diketik. Kemudian dengan ini menyatakan dan seterusnya, ingat ini pemilik toko materai 10.000. Ini yang dilampirkan ketika Bapak Ibu tidak bayar pajak ya. Ketika membeli barang karena dia non PKP.
Sudah jelas ya? Sudah sangat jelas dijelaskan di Juknis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan kembali ya, mungkin tadi ada yang terlambat atau yang sudah, tapi saya harus mengingatkan ulang ya. Eh, Kepada Bapak Ibu, saya ingatkan ulang lagi. Ini silakan Bapak Ibu cek kembali dokumen pelaporan yang sudah Bapak Ibu susun ya, untuk dicek kembali dengan apa yang saya sampaikan ini, untuk Bapak Ibu lengkapi beberapa hal yang mungkin belum ada. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk mempertegas. Jadi yang pertama, Bapak Ibu eh, wajib menyusun laporan itu sebelum 31 Desember ya. Baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai pengerjaan fisiknya, itu wajib diselesaikan, dibuat laporannya per 31 Desember ya. Sebelum 31 Januari ya. 3-4 hari lagi nih. Mohon itu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, laporan yang dibuat seperti ini Bapak Ibu, struktur pelaporannya. Jadi ada cover laporan. Nanti di cover laporan itu disampaikan laporan penggunaan dana bantuan optimalisasi dana BOS untuk afirmasi daerah 3T tahun anggaran 2022. Ingat, jangan sampai keliru nama bantuannya, yaitu laporan penggunaan dana bantuan optimalisasi dana BOS untuk afirmasi daerah 3T tahun anggaran 2022 ya. Kemudian ada kata pengantar, silakan diberikan kata pengantarnya, kemudian daftar isi, dan bab 1 pendahuluan itu A, latar belakang. Latar belakang itu silakan menjelaskan kondisi madrasah dan seterusnya terkait dengan pemberian bantuan ini. Kemudian tujuan dan target, jenis bantuannya dijelaskan bahwa bantuan ini disalurkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis. Nanti ada contohnya saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Kemudian bab 2, penggunaan dana. Yang A itu persiapan pelaksanaan, dijelaskan terkait dengan hal-hal apa saja yang Bapak Ibu lakukan sebelum pelaksanaan penggunaan dana ini. Dan yang ke B ini yang penting Bapak Ibu, di ruang lingkup penggunaan dana ini Bapak Ibu silakan menjelaskan penggunaan dana yang ada di madrasah itu apa-apa saja. Nah, kemudian berapa persentase penggunaan dananya? Contoh tadi ada yang rehab itu berapa persen, ada yang digitalisasi madrasah itu berapa persen, total persentasenya harus 100%. Itu harus diingat. Kemudian yang ketiga, itu rencana anggaran. Itu Bapak Ibu jelaskan RAP-nya seperti apa dan realisasinya berapa. Apakah 100% atau tidak 100%. Kemudian bab 3 penutup, itu yang penting di bagian A ini hambatan dan kendala. Nah, Bapak Ibu contoh yang di Rote itu menjelaskan bahwa hambatan kendala adalah pada saat di Desember cuaca sangat buruk, Bank Mandiri tidak ada di Rote sehingga penyaluran pencairan uang itu tidak bisa dilakukan di bulan Desember sehingga harus terpaksa dilaksanakan di bulan Januari. Itu salah satu kendalanya. Begitupun juga di MTS Lewa, dijelaskan kendalanya juga sama. Begitupun Bapak Ibu yang ada pekerjaan fisik, itu dijelaskan hambatan kendalanya seperti apa. Oh, karena dananya baru cair tanggal sekian, kemudian pengerjaannya seperti ini, bahan bakunya seperti ini, kemudian waktu pekerjaannya sedemikian, maka sampai tanggal sekian belum selesai. Itu dijelaskan kendala-kendalanya, itu penting supaya penyalur bantuan bisa memahami kondisi yang terjadi di madrasah ya. Jadi
mohon diuraikan dengan baik. Kemudian di saran dan rekomendasi, Bapak Ibu uraikan terkait dengan apa saran Bapak Ibu dan rekomendasi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan bantuan ini. Dan lampiran yang harus Bapak Ibu lampirkan, pertama SPTJM, itu formatnya nanti saya kirimkan. SPTJB, itu nanti formatnya juga saya kirimkan. RKAM, rencana kerja anggaran madrasah yang 100 juta itu mau pakai buat apa, itu Bapak Ibu buat. Pembukuan, ya, pembukuan, mohon Bapak Ibu buat pembukuannya secara real, ya. Uang masuk tanggal berapa, kemudian uang masuk di rekening tanggal berapa, penarikan Bapak Ibu tanggal berapa, pembeliannya tanggal berapa, itu dijelaskan baik-baik di pembukuan. Itu kan Bapak Ibu bendahara lebih memahami, ya. Ada BKU, buku pembantu pajak, dan seterusnya. Kemudian kwitansi penerimaan itu nanti formatnya saya kirim. Kemudian kwitansi pembayaran, ya. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap nota yang Bapak Ibu belanja, setiap uang yang Bapak Ibu belanjakan di toko ataupun dibayarkan kepada tukang ataupun yang lainnya, itu pastikan ada nota belanja dan ada kwitansi pembayarannya. Jadi nota belanja dari toko, nanti dari nota belanja dari toko itu bendahara membuat kwitansi pembayaran dan faktur barangnya. Pastikan nota belanja itu ada cap, ada stempel tokonya, ya. Kalau terkait pembayaran honor jasa tukang, pengerjaan fisik, Bapak Ibu cukup ada kwitansi pembayaran dan ingat, pastikan ada surat perjanjian kerja, ya, antara Bapak Ibu dengan tukang bahwa pekerjaan ini dibayar berapa, selama berapa hari, kemudian pekerjaannya apa-apa saja, itu dijelaskan, ada surat perjanjian kerja kepada tukang itu sebagai dasar dia untuk diberikan honor, ya. Kemudian faktur pajak dan SSP, ya, kalau ada pajaknya. Kalau tidak ada pajaknya, itu surat keterangan non PKP, ya. Kemudian kontrak jika menggunakan jasa penyedia, dokumentasi barang yang dibeli, dan dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah, ya. Jadi mohon dicatat Bapak Ibu di madrasah penerima bantuan afirmasi itu, ini struktur pelaporan yang Bapak Ibu buat. Kemudian buatkan surat pengantar ditujukan kepada Direktur KSKK Madrasah. Nanti seluruh dokumen ini Bapak Ibu harus scan, ya, harus scan dan diupload di link ini yang kami sudah kirim di grup, ya. Ingat diupload sebelum tanggal 31 Desember, ya. Takutnya nanti kalau lewat dari itu Bapak Ibu akan tertahan untuk bos reguler karena informasi bos reguler itu sudah ada, ya. Jadi mohon segera dibuat, ya, karena pengalaman di madrasah sebelumnya itu ada yang tidak menyelesaikan laporan di tahun anggaran sebelumnya, akhirnya bos reguler tahap selanjutnya tidak dapat dia terima. Ini menjadi catatan Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan itu, ya. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu penerima bantuan ini? Ya. Saya Bang. Ya, silakan. Ini mengenai pelaporan dalam rekam ini kepada proses pengerjaan di dalam aplikasi RKM ini harus dimasukkan dalam aplikasi atau bagaimana Bang? Oh ya. Oke, jadi sesuai dengan arahan rapat Zoom di pusat kemarin, kalau Bapak Ibu ikut juga, bahwa di Zoom kemarin disampaikan bahwasannya dana BOS optimalisasi ini kan bagian dari BOS reguler yang merupakan sisa silva dari penyaluran dana BOS yang tidak terpakai, sehingga itu yang dioptimalisasikan dan
salurkan kembali ke madrasah-madrasah 3T yang telah ditetapkan. Nah, karena seperti itu, maka Bapak Ibu juga selain membuat laporan secara terpisah tadi, yang sebagaimana yang saya jelaskan struktur pelaporannya tadi, Bapak Ibu juga wajib untuk menginput di RKAM, ya, menginput di RKAM bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan RKAM, ya. Nah, tinggal Bapak Ibu masuk di RKAM, pakai RKAM yang versi 1, ya, pakai RKAM yang versi 1. Kemudian nanti di penginputannya itu hampir sama dengan penginputan apa namanya? Bos reguler. BOS reguler, ya. Penginputannya hampir sama dengan BOS reguler, di mana Bapak Ibu pertama tentunya kepala madrasah terlebih dahulu menginputkan rencana pendapatannya, ya. Ingat nanti minta kepada TIK di kabupaten kota, minta TIK di kabupaten kota, sekali lagi TIK di kabupaten kota untuk membuka kembali jadwal penyusunan RKAM di tahun anggaran 2022. Karena kalau tidak dibuka, maka Bapak Ibu tidak bisa menginputkan rencana pendapatan, ya. Nah, nanti kalau sudah dibuka, Bapak Ibu masuk kembali ke menu rencana pendapatan untuk akun Camat, ya. Rencana, sekali lagi, rencana pendapatan dengan menggunakan akun Camat, ya. Nah ini kalau sudah dibuka oleh TIK kabupaten, nanti ada muncul tambah di sini, ya. Ada muncul tambah di sini. Bapak Ibu tinggal tambah, ini kan BOS reguler tahap 1, BOS reguler tahap 2. Tinggal Bapak Ibu tambah di sini. Di sini sumber dananya di sini adalah bantuan afirmasi, ya. Ingat di sini ya, tambah bantuan afirmasi. Oke, sekali lagi ini di akun Camat. Ini di akun Camat. Kalau di sini keterangannya jadwal sudah berakhir, maka Bapak Ibu hubungi TIK di kabupaten kota yang operator RKAM kabupaten kota itu untuk membuka jadwal penyusunan RKAM kembali. Nah, kalau sudah dibuka, nanti muncul tombol tambah. Kalau belum dibuka, tombol tambahnya tidak akan muncul, ya. Klik tambah, sumber dananya masukkan APBN bantuan afirmasi. Ya, nilainya berapa? 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, tidak usah tarik data, cukup 100 juta nilainya ya, 100 juta. Kemudian keterangannya di sini diisi dengan bantuan optimalisasi tadi. Nah, nanti kalau sudah ikut pola RKAM sudah setelah dibuatkan rencana pendapatan, nanti dibuatkan RKAM oleh kepala madrasah, diisi komponen belanja yang mau sesuai dengan pembelanjaan Bapak Ibu itu. Kemudian bendahara input, nanti kalau sudah masuk kembali ke realisasi pendapatan, diisi lagi realisasi pendapatannya, kemudian pindah buku habis, pengeluaran kegiatan, dan seterusnya sampai selesai. Ya, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Oke, jadi pada dasarnya hampir sama dengan RKAM reguler, hanya sumber dananya itu yang bantuan afirmasi. Oke, jadi mohon Bapak Ibu ketika ada kendala seperti struktur pelaporan yang tadi kami sampaikan, segera Bapak Ibu koordinasi ya. Grup khusus itu kan sudah kami buat, tinggal Bapak Ibu silakan konfirmasi. Kalau memang harus ditelepon ya silakan telepon langsung ke saya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Mungkin insya Allah nanti hari Senin kita Zoom lagi, tapi untuk seluruh madrasah, karena untuk persiapan pencairan BOS 2023, karena surat dari pusat sudah ada untuk persiapan penyaluran BOS 2023. Insya Allah hari Senin kita Zoom lagi untuk seluruh madrasah. Itu terima kasih Bapak Ibu sekalian.
atas kehadiran dalam rapat hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi bagian dari upaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saya langsung akhiri ya. Nanti insya Allah Senin ya Bapak Ibu kita Zoom untuk pencairan BOS 2023. Linknya nanti saya kirim di grup. Terima kasih. Ya, Makasih Pak. oke.